Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Duta Damai Sejahtera. Tema ini akan kita hayati bersama di dalam kebaktian online pada jam 9 pagi nanti di channel YKB TV yang sudah Bapak Ibu dapatkan seperti biasa. Dan saya harap kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Dan sebelum kita beribadah bersama-sama di rumah kita, saya akan mengajak kita semua merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang menjadi bahan bacaan pada kebaktian nanti, yaitu di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, saudara, ketika seseorang merasa dirinya terancam, maka setidaknya ada dua hal yang bisa dia lakukan. Pertama, jika dia punya kekuatan, maka dia akan melawan ancaman itu. Dia akan mengerahkan dayanya untuk melawan ancaman itu. Dan pilihan yang kedua, sebaliknya, ketika dia tidak punya kekuatan untuk melawan, maka dia akan memilih untuk menghindari ancaman itu. Nah, para murid Yesus dalam bacaan kita, mereka ada di dalam pilihan yang kedua. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan ancaman itu, maka mereka dikatakan mencari tempat yang aman. Mereka memilih untuk mengunci diri di dalam ruangan, karena mereka tidak berdaya secara fisik maupun secara spiritual. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain kecewa, meratap, dan diliputi kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Kita melihat di dalam Injil Yohanes 20 tadi. Di tengah-tengah situasi itu Yesus hadir menyapa mereka. Yesus menampakkan dirinya dengan cara menembus pintu yang terkunci. Dan Yesus menyapa dengan ucapan, "Damai sejahtera bagimu." Damai sejahtera kata yang biasa disampaikan orang-orang pada waktu itu. Dalam bahasa Ibraninya shalom yang biasa kita pakai juga. Dalam bahasa Yunaninya eirene, yang artinya semoga kamu ada dalam keadaan yang baik. Semoga kamu ada di dalam keadaan damai. Biasa diucapkan orang pada waktu itu, tapi tentu berbeda, tidak biasa ketika Yesus yang menyampaikannya. Dan Yesus menyampaikannya bukan sekedar basa-basi. Yesus benar-benar menghadirkan damai sejahtera itu di tengah-tengah para murid. Dia tidak hanya mengucapkan, tapi juga sekaligus mewujudkan harapan dan doa itu. Murid-murid tidak hanya mendengar, tapi sapaan itu memberikan kekuatan, memberikan energi yang baru bagi mereka. Menarik dalam kisah ini, bahwa Yesus menghadirkan shalom itu dengan cara menunjukkan bekas luka-lukanya. Yesus meyakinkan para murid bahwa mereka tidak sedang bermimpi, bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi, bahwa yang hadir di situ adalah benar Yesus sendiri yang sudah tersalib dan bangkit. Luka-luka yang diperlihatkan Yesus bisa menjadi inspirasi buat kita, saudara. Kita semua tentu pernah punya luka. Luka mungkin tertolak, luka karena kekecewaan, luka karena kehilangan seseorang. Yesus ingin membalut luka itu, Yesus ingin memulihkan luka-luka itu. Luka yang sama dialami para murid, guru mereka, tumpuan mereka, pimpinan mereka. Tersalib mati.
Tapi luka itu kini dibalut sendiri oleh Yesus dengan damai sejahtera yang dihadirkan oleh Yesus. Demikian juga dengan kita semua. Yesus tidak hanya mampu menembus pintu yang terkunci, tapi Yesus juga mampu menembus hati manusia yang penuh dengan rasa takut. Yesus menembus hati manusia yang penuh dengan luka-luka. Bukankah ini relevan dengan kehidupan kita sekarang? Mungkin hati kita seperti hati para murid. Takut, putus asa, kecewa, penuh dengan luka. Jadi mari kita lihat kisah ini, saudara. Yesus hadir, memulihkan dengan damai sejahtera yang Dia berikan. Para murid tidak lagi takut. Mereka keluar dari ruangan itu untuk bersaksi, memberitakan Injil. Panggilan yang sama juga diberikan untuk kita. Apakah kita mau menjadi duta damai sejahtera seperti para murid? Kita yang sudah mengalami damai sejahtera harusnya mampu membagikannya kepada orang lain, menyaksikan kepada orang lain bahwa damai sejahtera itu memulihkan kita. Dan pada gilirannya kita mampu memulihkan orang lain, membawa orang lain untuk mengalami damai sejahtera. Selamat beribadah pada hari Minggu ini. Selamat merenungkan firman-Nya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.